Hai teman-teman, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Bunda Muksa. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan semoga segala urusannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di video kali ini aku mau share video kegiatanku di sore hari ya teman-teman. Jadi ini kegiatan di sore hari setelah sholat maghrib nanti sampai mau tidur ya teman-teman. Nah, sambil share video ini aku mau bagi tips nih, gimana teman-teman supaya anak-anak kita ketika kita masak atau melakukan sesuatu itu nggak rewel, nggak nangis gitu ya teman-teman. Nah, lebih tepatnya ketika ditinggal masak seperti ini ya. Mungkin di antara kalian sudah lebih berpengalaman daripada saya, dan ini aku mau bagi tips dari pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut di videonya, jangan lupa nih teman-teman untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dari video-video aku ya, dan supaya aku bisa semangat. Nah, oke. Untuk tips supaya anak tidak rewel dan nangis ketika kita melakukan sesuatu atau kita tinggal masak ya. Ini untuk mempunyai dua anak ya, satu balita dan satu bayi. Nah, oke, dari pengalamanku sendiri, yang pertama itu jaga moodnya anak-anak ya. Maksudnya dijaga moodnya itu mungkin dari awal bangun tidur itu moodnya anak-anak itu dijaga. Ketika bangun, nah kita dampingi dulu, dielus-elus, diajak bicara supaya moodnya bagus dulu, diajak bercanda gitu ya teman-teman. Nah, kalau bangun tidur moodnya sudah bagus, insya Allah sampai malam mau tidur lagi itu moodnya juga bagus. Yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, penuhi kewajibannya. Maksudnya kewajibannya ini ketika waktunya si bayi dan balita waktunya makan itu dikasih makan, jangan sampai telat karena kita ada kerjaan yang lain ya teman-teman, biar moodnya juga bagus. Kembali lagi pokoknya mood ya teman-teman, waktunya minum, waktunya nen ya dikasih dulu gitu. Nah, untuk tips yang ketiga, usahakan si bayi, kalau ini yang untuk bayi ya, bayi itu kalian ganti popoknya jangan sampai penuh, jangan sampai nunggu penuh banget baru diganti ya teman-teman. Jadi ketika sudah penuh diganti, atau setelah BAB buang air besar itu langsung diganti biar moodnya juga bagus, badannya enak gitu ya. Lah, untuk yang balita sama aja teman-teman, dijaga kebersihannya. Kalau emang sudah lepas popok ya sering tanya mau pipis enggak, mau BAB enggak gitu ya teman-teman. Untuk tips yang keempat, nah ini penting teman-teman, tips yang keempat, ajak si bayi dan balita bermain ya, bermain, diajak komunikasi. Jadi setiap hari itu ada komunikasi sama ibu dan anak-anak. Kalau masih bayi ya kita ajak bercanda sama aja, diajak, pokoknya stimulasi, kalian minta inginnya anak ini gimana gitu ya. Kalau pengen pinter mengaji ya stimulasi mengaji, bernyanyi, bermain kayak gitu ya teman-teman, bisa bareng dengan kakaknya kalau kakaknya sudah balita ya gitu. Yang terakhir pastinya teman-teman, ini harus kalian lakukan ketika kalian tinggal mengerjakan sesuatu. Contoh ini kalau aku masak ya udah kalian dekatkan si bayi sama balita deket sama kalian, kasih mainan. Kalau balita kakaknya ini sukanya main bola atau
suka baca buku ya dikasih di sampingnya. Terus adiknya yang masih bayi itu juga ditaruh di sampingnya. Ini seperti video yang di awal tadi ya teman-teman, gambaran gimana ketika aku mengerjakan sesuatu, yaitu anak-anak aku dekatkan ya, deket sama saya gitu ya. Apalagi kalau si bayi ditinggal itu kan sudah tahu ya, dia nangis, makanya harus didekatkan kita gitu. Kita masak ya taruh dekatnya, kita sholat taruh dekatnya gitu ya teman-teman. Nah ini nanti ada video sedikit video gimana aku cara mengajarin kakak ya sambil bermain gitu teman-teman. Ini pas kebetulan ini aku ajarin huruf hijaiyah. Nah sebelum belajar main jangan lupa dikasih makan dulu ya, biar semangat gitu, maksudnya biar semangat ketika bermain belajarnya. Jadi ceritanya belajar sambil main gitu ya teman-teman. Nah ini habis sholat maghrib, ini tadi habis buat lauk dikit ya, kakak aku suapin makan sambil gendong adik gitu ya. Ini untuk adiknya, ini umur 5 bulan dan kakak umur 3 tahun. Alhamdulillah, pokoknya kalau punya bayi seperti ini tuh bener-bener waktunya harus dibagi ya teman-teman. Nah setelah ini aku kasih videonya, ditunggu ya teman-teman. Nah ini dia videonya, ini nggak aku kecilin ya suaranya teman-teman, silahkan mendengarkan. Kalau wah mana wah Nah itu tadi gambaran gimana cara mengajak anak dan adik yang masih bayi, kakaknya masih balita, bermain sambil belajar ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ketika sudah seperti ini tuh kan moodnya bagus. Nah kalian bisa mengerjakan kegiatan yang lain gitu. Nah itu tadi tips-tips dari aku, semoga bermanfaat. Mungkin ada di antara kalian mempunyai tips dan trik lain, bisa komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung channel aku, dan mungkin yang baru tahu channel aku, mohon didukung ya teman-teman dengan subscribe, like, dan komen. See you my next video. Dadah.